Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastahilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbihim minal haqqi faqama qiyamas sadiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin, asta'inuhu wa astaghfiruhu fahuwal ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramun a'izzatal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wabil akhos akhinal kiram, Ustadz Sambuti Al-Hafidh yang saya ta'zimi, yang saya harapkan barokah doa serta barokah ilmunya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah subuh yang insyaallah dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah masih memberikan 3 rahmat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah masih memberikan kita rahmat hidup. Karena saya yakin semua yang hadir, yang terlihat ini masih hidup semua. Kenapa itu rahmat yang luar biasa? Karena di sekeliling kita saat ini banyak tetangga kita, banyak saudara kita, banyak kawan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika kita pada pagi hari ini masih diberikan rahmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah masih memberikan kita semua rahmat sehat. Betapa luar biasanya kesehatan itu di saat tengah-tengah wabah seperti ini. Kita baru sadar, kita baru tahu bahwasanya rahmat sehat, nikmat sehat ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat iman dalam hati kita. Karena walaupun kita diberikan rahmat hidup, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat sehat, tetapi kalau Allah cabut rahmat yang luar biasa indahnya dalam hati kita, yaitu rahmat iman, diajak sholat subuh berjamaah berat, Pak. Diajak ikut taklim berat, diajak ikut ngaji berat, diajak untuk berbuat baik berat. Karena apa? Karena dicabut rahmat yang paling indah bagi seorang muslim, yaitu rahmat iman dalam hatinya. Walaupun dia hidup, Allah masih berikan dia sehat, dengar suara azan tidak bergetar hatinya, dengar lantunan Al-Quran tidak bergetar hatinya. Karena iman dicabut dari seorang muslim dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika kita paling tidak masih diberikan 3 rahmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini, maka sudah sepantasnya sekali lagi lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini
sehatnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan melalui wasilah penyakit tersebut menjadi pengampunan dosa baginya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat dalam kuburnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah itu merahasiakan kematian dari kita semua, Pak. Di dalam bab kematian, di dalam perkara kematian, ada yang Allah rahasiakan dari kita semua, yang tidak pernah kita tahu. Paling tidak ada 3 perkara yang Allah rahasiakan. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat. Yang ketiga, Allah merahasiakan cara. Itulah yang sampai saat ini Allah rahasiakan dari kita semua. Masalah waktu, kita tidak pernah tahu kapan malaikat pencabut nyawa itu akan datang ke kita. Kita tidak pernah tahu pada usia berapa nafas kita akan terhenti. Karena itu semua sudah dirahasiakan dari kita semua. Kita menganggap selama ini yang namanya maut, yang namanya mati, itu dekat terhadap orang yang sudah sepuh, dekat kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Tetapi coba lihat betapa banyak buah durian yang sudah matang di atas pohon masih menempel kokoh, dan betapa banyak bunga durian yang belum jadi durian tersapu angin sudah berguguran. Betapa banyak orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, tetapi masih Allah berikan umur panjang, umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Dan betapa banyak bayi yang baru lahir sudah langsung diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya maut itu bukan masalah siapa yang lebih tua, siapa yang lebih banyak umurnya, siapa yang di sini lebih sepuh, bukan. Karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat. Kita juga tidak pernah tahu, Pak, di mana kita akan mati, di mana kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Tidak pernah tahu. Kita lahir di Prabu Mulih, belum tentu juga akan mati di Prabu Mulih. Lahirnya di Muara Enim juga belum tentu mati di Muara Enim. Banyak orang yang lahir di Prabu Mulih mati di Jawa. Banyak orang Jawa mati di Prabu Mulih, banyak. Kalau kita dikasih tahu, Bayu, besok kamu matinya di Prabu Mulih, yakin Pak, seumur hidup saya nggak mau ke kota Prabu Mulih. Kalau dikasih tahu tempatnya, Bapak dikasih tahu, Pak, besok mati Bapak ini di Palembang, maka tidak pernah mau kalau diajak ke Palembang walaupun diajak belanja, nggak pernah mau. Yang ketiga, Allah merahasiakan cara. Selama ini kita anggap, di saat ini kita anggap bahwasanya yang namanya penyebab kematian yang paling utama itu adalah virus corona. Kita sudah jaga prokes, kita sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan di rumah saja. Tetapi kita juga tidak pernah tahu mati kita itu karena penyebab apa. Kita sudah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ternyata mati kita cuma dibentak istri di rumah. Tidak pernah tahu. Kita sudah jaga jarak, ternyata mati kita karena kesandung batu, karena bersin di tengah jalan.
nggak pernah tahu. Karena yang namanya cara kita dijemput oleh Allah juga merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Madinah bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada rombongan membawa mayat itu lewat di hadapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ini mengatakan mustarih wa mustarahum minhu. Kemudian bingung para sahabat, kok tiba-tiba Rasulullah mengatakan hal tersebut. Tanya para sahabat ini, mal mustarih wa mustarahum minhu ya Rasul? Apa itu mustarih wa mustarahum minhu? Mustarih itu kan dari kata istiraha yastarihu. Kalau diserap ke bahasa Indonesia jadi istirahat. Kalau bahasa Melayu jadi rehat, istiraha yastarihu. Mustarih adalah orang muslim yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yastarihu min nasobid dunya. Allah istirahatkan dia di alam kubur dari apa? Min nasobid dunya, dari hiruk pikuknya dunia ini. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang soleh, ketika dia wafat, ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dia disiksa, bukan dia akan berkeluh kesah di alam kubur, bukan, tetapi justru Allah istirahatkan dia di alam kubur. Kira-kira Pak, kalau orang istirahat itu enak apa ndak enak? Enaklah namanya istirahat. Bapak capek nian begawe seharian di luar rumah, kemudian pengen nian istirahat, balik ke rumah tidur nyaman nian, bercengkrama sama anak istri di rumah istirahat nyamak nian, lemak nian, nyaman nian. Begitulah orang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dia seorang muslim yang taat, jika dia seorang muslim yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia wafat, maka dia akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Kemudian yang kedua apa ya Rasul? Mustaruh minhu. Mustaruh minhu adalah ketika ada orang itu wafat, justru yang istirahat itu adalah tetangganya, yang istirahat itulah kawan-kawannya, yang istirahat keluarganya. Dari apa? Dari perbuatan tidak baiknya. Ketika dia hidup banyak berbuat maksiat, banyak mencela orang, memfitnah orang, menggunjing orang, menjelekkan orang, merendahkan orang, berbuat tidak baik terhadap orang lain, maka ketika orang itu mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak istirahat, tetapi yang istirahat adalah tetangganya, orang di sekelilingnya, sanak saudaranya, yang diistirahatkan orang lain, bukan dirinya. Kalau yang pertama yang diistirahatkan oleh Allah, kata Rasul, adalah orang yang soleh. Tetapi kalau orang tersebut tidak baik di hadapan Allah, dia tidak istirahat di alam kubur, justru yang istirahat adalah orang lain yang selama hidup dengannya di dunia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini beserta semua keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya, nanti ketika kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpindah alam, ke alam kubur, ke alam barzakh, kita menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka setiap kali selesai sholat 5 waktu kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma htim lana bi husnil khotimah. Ya Allah,
wafatkanlah aku, wafatkanlah kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Tidak ada angan-angan, tidak ada keinginan seorang muslim yang hakiki selain diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Ketika dia diwafatkan tanpa membawa dosa, hanya berbuat amal, hanya membawa amal soleh, itulah angan-angan terindah bagi seorang muslim. Dan mudah-mudahan itu semua juga yang terjadi pada kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.